Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Konita. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai tugas manajemen laboratorium, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, pabrik smelter PT Timah Jaya Sentosa. Bisa di next. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Ada saya, Saya Ajeng Putri Hidayat. Saya Zarli Arda Margariza. Saya Yuvani Puspitasari. Saya Iskarah Mahmujidah. Saya Izazia Safina. Saya Wardatus Salsabila. Bisa di next. Di sini kami akan membahas 6 poin, yaitu poin pertama ada pendahuluan, poin kedua lingkup rencana usaha yang ditelaah, 3 rona lingkungan awal, 4 metode penelitian, 5 hasil telaah pada tahap prakonstruksi, 6 adalah penutup. Bisa di next. Yaitu bab 1 pendahuluan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Di latar belakang, Pulau Bangka merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Saat ini, timah menjadi produk utama yang berasal dari Pulau Bangka dan Belitung. Namun, pasir timah termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan agar tetap tersedia. Nah, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan manusiawi. Untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berprinsip pada keberlanjutan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sumber daya alam, dan teknologi demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Nah, pabrik smelter PT Timah Jaya Sentosa ini berlokasi di kawasan industri Ketapang, Pangkal Pinang, dan memproduksi 5.000 ton timah per tahun menggunakan pasir timah, antrasit, dan kapur. Aktivitas ini berpotensi menyebabkan pencemaran udara. Sesuai UU nomor 23 tahun 1997, setiap kegiatan berdampak besar harus melalui kajian AMDAL untuk mengurangi dampak negatif. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk diidentifikasikan mengenai komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak dari pabrik smelter ini, dan untuk diperkirakan mengenai dampak yang besar dan penting terhadap komponen lingkungan, serta untuk dievaluasi dampak besar dan penting terhadap komponen lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitiannya sendiri. Untuk manfaat penelitian yaitu sendiri bagi pemerintah sendiri yaitu satu memperhatikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang ketiga, pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian bagi pemrakarsa atau pengusaha sendiri, ada 4 juga, yaitu yang pertama, acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kemudian yang kedua, menyediakan data awal kondisi lingkungan sekitar lokasi kegiatan. Kemudian yang ketiga, dasar memperoleh perizinan dan kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu sebagai optimalisasi proses produksi yang akan dilaksanakan. Dan bagi masyarakat sendiri itu ada 4, yaitu sebagai sumber informasi mengenai risiko semangat. Kemudian kedua, berperan aktif dalam pemantauan lingkungan dan lingkungan. Yang ketiga sebagai penyediaan informasi dan partisipasi publik. Yang keempat itu peningkatan kesejahteraan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah bab 2, yaitu lingkup rencana usaha yang ditelaah. Bisa dipaparkan oleh teman-teman saya?
baik untuk identifikasi pemrakarsa dan penyusunan AMDAL. Pemrakarsa dari proyek ini adalah PT Timah Jaya Sentosa yang beralamat di Jalan Ketapang, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intang, Pangkal Pinang, dengan nomor telepon, email, dan website yang tertera. Untuk penyusunan dokumen AMDAL sendiri dilakukan oleh beberapa anggota, antara lain ada Selvia, Ajeng, Shirley, Yufani, Iska, Zazia Safina, dan Wardatu Salsabila. Baik, selanjutnya untuk uraian rencana usaha dan kegiatan, itu terdapat 2 tahap, yaitu tahap prakonstruksi dan tahap konstruksi. Di mana untuk tahap prakonstruksi sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu survei pendahuluan, di mana di sini survei pendahuluan bertujuan untuk menentukan lokasi pembangunan pabrik smelter. Dan yang kedua, pembebasan lahan. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik smelter perlu dibebaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah terkait kepemilikan lahan di kemudian hari. Dan yang ketiga, penyusunan tata ruang di dalam lokasi, di mana penyusunan tata ruang dalam lokasi itu memperhitungkan keterbatasan lahan yang ada. Untuk tahap konstruksi sendiri, akan dibangun saluran pengolahan air limbah untuk pengelolaan air limbah yang dihasilkan oleh PT Timah Jaya Sentosa agar tidak mencemari lingkungan. Next. Oke, karena teman saya ada kendala, mungkin bisa saya lanjutkan. Alternatif yang akan dikaji dalam AMDAL adalah memilih lokasi pabrik yang jauh dari pemukiman penduduk dan area sensitif lingkungan, seperti hutan lindung atau kawasan perairan, guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Selain itu, penerapan teknologi peleburan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan sistem pengolahan gas, buang, dan pengendalian emisi, yang dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Pengolahan limbah padat dan cair juga perlu dipertimbangkan dengan sistem daur ulang atau pengolahan yang sesuai standar lingkungan. Alternatif lainnya adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau energi panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Setiap alternatif harus dikaji dari segi teknis, ekonomi, serta dampak lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan pabrik dapat berjalan tanpa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Next. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan rencana usaha atau kegiatan dengan kegiatan lain di sekitarnya. PT Timah Jaya Sentosa berencana untuk mengembangkan usaha di bidang industri yang mencakup produksi dan distribusi produk tertentu. Rencana ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, namun juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Seperti contohnya yaitu yang pertama ada kegiatan ekonomi lokal, dan yang kedua ada kegiatan pertanian, ketiga kegiatan sosial dan budaya, dan yang keempat kegiatan lingkungan, dan yang terakhir transportasi dan infrastruktur. Untuk bab 3 yaitu Rona lingkungan awal. Bisa dipersiapkan. Yang pertama yaitu pendekatan studi. Pendekatan studi meliputi beberapa hal yang ada dalam untuk perencanaan AMDAL. Yang pertama ada identifikasi dampak potensial, yang kedua pelingkupan dampak potensial penting isu pokok, yang ketiga komponen kegiatan yang ditelaah, dan yang keempat lingkup wilayah studi, yang kelima jangka waktu studi, yang keenam metode dan analisis, yang ketujuh metode identifikasi dampak, yang kedelapan metode perkiraan dampak, dan yang kesembilan yaitu evaluasi dampak penting. Isu-isu pokok, isu utama dampak lingkungan proyek ditentukan melalui proses pelingkupan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak signifikan terkait aktivitas proyek, kondisi wilayah, dan dasar hukum yang berlaku untuk ditelaah lebih lanjut seperti berikut ini. 1. Identifikasi dampak penting dengan menggunakan metode matriks interaksi sederhana
interaksi kelompok, bagan alir antara kegiatan dengan rona lingkungan hidup. Kedua, ada evaluasi dampak potensial dengan menggunakan metode interaksi kelompok untuk mengevaluasi keterkaitan dampak kegiatan proyek dengan lingkungan baik secara primer, sekunder, maupun tersier. Bisa di next. Untuk selanjutnya fisik kimia, fisiografi, dan hidrologi. Di mana untuk fisik kimia terdapat iklim tropis, kualitas suhu, suhu udara antara 22,6 sampai 23,9 derajat Celcius, kebisingan tidak terlalu mengganggu masyarakat sekitar, dan tinggi tempat dari permukaan laut 600 sampai 676 mdpl. Yang kedua ada fisiografi, itu mencakup luas wilayah, bentang wilayah, lalu terdapat letak, next, dan jarak seperti yang terlampir. Untuk yang ketiga, hidrologi, di mana di bawah ini merupakan salah satu tabel hasil pemeriksaan air limbah industri smelter PT Timah Jaya Sentosa dengan nomor parameter unsur satuan standar hasil pemeriksaan seperti yang terlampir. Nah, selanjutnya ada ruang, lahan, dan sawah serta jenis dan kesuburan tanah. Untuk ruang dan lahan, lokasi pabrik ini berada di kawasan industri, yang berarti ruang dan lahan di daerah tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan industri berat termasuk smelter. Nah, penggunaan lahan di kawasan ini telah diubah dari lahan alami atau pertanian menjadi lahan industri dengan infrastruktur yang mendukung kegiatan manufaktur dan pengolahan bahan tambang seperti timah. Karena merupakan kawasan industri, lahan tersebut umumnya tidak difungsikan untuk pertanian atau kegiatan agraris lainnya. Yang kedua ada sawah. Untuk mengingat bahwa lokasi pabrik ini berada di kawasan industri, sangat kecil kemungkinan terdapat lahan sawah atau lahan pertanian di sekitar area tersebut. Untuk selanjutnya ada jenis dan kesuburan tanah. Nah, jenis tanah di sekitar kawasan industri ini kemungkinan tidak seoptimal tanah pertanian dalam hal kesuburan, terutama jika telah mengalami perubahan untuk keperluan industri. Di kawasan ini, kesuburan tanah umumnya menurun karena aktivitas pembangunan yang intensif, penutupan permukaan tanah dengan beton atau aspal, serta adanya potensi pencemaran dari aktivitas industri. Tanah di area ini kemungkinan lebih padat dan kurang subur dibandingkan dengan tanah yang digunakan untuk pertanian, sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Next. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu metode penelitian. Baik, yang pertama adalah sikap atau persepsi masyarakat. Sikap atau persepsi masyarakat terkait tahap prakonstruksi pabrik PT Timah Jaya Sentosa akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu. Kuesioner akan dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait dua aspek utama. Yang pertama yaitu sikap dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Aspek ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang proyek tersebut, pendapat mereka mengenai dampak proyek terhadap lingkungan, serta sikap mereka terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Aspek ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana pelaksanaan proyek tersebut, pendapat mereka terhadap implementasi proyek, serta sikap mereka terhadap kehadiran rencana usaha atau kegiatan. Selanjutnya yaitu metode evaluasi dampak besar dan penting. Metode evaluasi dampak besar dan penting dalam AMDAL melibatkan penggunaan diagram alir untuk menggambarkan hubungan kausal antara faktor-faktor dampak serta matriks evaluasi dampak untuk menganalisis interaksi kegiatan dengan komponen lingkungan. Dampak dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu mulai dari kurang penting hingga sangat penting,
dan besar kecilnya dampak, yaitu mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Evaluasi dilakukan berdasarkan perakiraan awal dengan mempertimbangkan kriteria seperti jumlah manusia terdampak, luas area, intensitas, durasi, sifat kumulatif, serta apakah dampak tersebut bersifat reversible sesuai dengan keputusan Kepala Bapedal nomor 56 tahun 1994. Tujuannya adalah untuk menentukan signifikansi dampak. Selanjutnya yaitu wilayah studi dan batas waktu ujian. Wilayah studi difokuskan pada area sekitar lokasi kegiatan yang akan terkena dampak selama tahap prakonstruksi, meliputi kecamatan dan desa dalam radius 3-5 km dari lokasi proyek. Wilayah ini meliputi Kecamatan Bukit Intang, Desa Bacang, Desa Ketapang, Kecamatan Sungai Liat, dan Desa Sungai Dua. Studi mencakup tahap prakonstruksi, fokusnya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan lingkungan dan persepsi masyarakat yang mungkin terjadi selama tahap prakonstruksi proyek. Studi dilakukan selama 3 bulan, mencakup tahap prakonstruksi mulai dari Oktober hingga Desember 2024. Fokus studi pada periode ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan lingkungan dan persepsi masyarakat yang mungkin terjadi selama tahap prakonstruksi proyek. Bab 5 yaitu hasil telaah pada tahap prakonstruksi. Nah, selanjutnya ini ada identifikasi dampak besar dan penting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendekatan untuk mengidentifikasi dampak besar dan penting dilakukan melalui 2 metode, yaitu yang pertama ada metode matriks interaksi antara kegiatan dengan komponen lingkungan, dan yang kedua ada metode matriks evaluasi dampak. Yang pertama ini ada metode matriks interaksi antara kegiatan dan komponen lingkungan yang menggabungkan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dengan komponen lingkungan yang mungkin terpengaruh. Nah, seperti yang terlampir pada tabel, bisa dilihat bahwa lahan atau ruang itu tidak memenuhi, serta ada keresahan masyarakat, sikap, dan persepsi. Next. Nah, yang kedua itu ada metode matriks evaluasi dampak berfokus pada pemberian nilai atau skor yang menunjukkan hubungan antara komponen lingkungan yang terdampak dengan tahapan kegiatan. Untuk tabel matriks evaluasi perakiraan dampak dapat dilihat pada tabel terlampir. Next. Selanjutnya yaitu perakiraan dan penentuan dampak besar dan penting. Nah, untuk perakiraan dan penentuan dampak besar dan penting ini sendiri juga berpacu pada sikap dan persepsi masyarakat terhadap proyek pembangunan pabrik smelter yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pada tahap prakonstruksi yang melibatkan studi kelayakan dan pembebasan lahan. Nah, yang pertama sendiri itu ada berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 3 Tahun 2004 itu tentang rencana tata ruang wilayah kota, lokasi pembangunan pabrik smelter berada dalam kawasan industri yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, hal ini didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 113 Tahun 2005 yang memberikan izin penggunaan lahan untuk pembangunan pabrik smelter PT Timah Jaya Sentosa. Nah, setelah keputusan tersebut dikeluarkan, pihak pengembang proyek mulai mengurus berbagai perizinan lain seperti izin prinsip, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin gangguan atau HO, serta surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, dalam studi kelayakan yang dilakukan, dampak negatif dari proses ini diperkirakan memiliki kepentingan yang rendah dengan pengaruh yang sangat kecil terhadap masyarakat. Nah, hal ini diukur dengan skala yang menunjukkan kepentingan dampak negatif sebagai kurang penting dan besarnya dampak juga sangat kecil. Nah, maka dari itu, dari perakiraan dan penentuan dampak besar dan penting inilah, kelompok kami mengusulkan kami akan membangun pabrik timah tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu terkait pembebasan lahan sendiri. Nah,
pembebasan lahan masyarakat dibeli secara resmi sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 20 tanggal 8 Agustus 2004 tentang pelepasan hak tanah atas tanah dengan ganti rugi yang layak. Dengan adanya proses ini, masyarakat tidak perlu khawatir tentang potensi konflik atau penyerobotan lahan karena tanah dibeli secara sah dan adil. Proses pembebasan lahan ini juga diperkirakan memiliki dampak negatif yang tidak signifikan dengan tingkat kepentingan yang rendah atau -1 dan besarnya dampak yang sangat kecil. Next. Dari dua faktor yang telah dijelaskan, tidak menutup kemungkinan terdapat dampak besar dan penting meskipun tidak banyak. Contohnya seperti dampak lingkungan sendiri. Dan dampak lingkungan sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama positif dan negatif. Yang positif itu ada pemanfaatan sumber daya secara efisien. Nah, dengan adanya pabrik smelter, sumber daya timah yang ada di wilayah Pangkal Pinang ini diharapkan dapat dimanfaatkan lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada pengolahan di luar daerah sendiri. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri ada dua, yaitu pencemaran udara dan air. Nah, proses peleburan timah ini dapat menyebabkan emisi gas berbahaya seperti sulfur dioksida SO2 dan partikel logam berat yang dapat mencemari udara dan air. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa merusak kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Untuk yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Aktivitas industri termasuk pembuangan limbah industri dapat berdampak negatif pada ekosistem lokal, termasuk pencemaran air dan tanah, serta mengganggu habitat flora dan fauna. Nah, untuk dampak kesehatannya sendiri itu ada dampak negatif, yaitu yang pertama polusi udara dan penyakit. Nah, emisi dari proses peleburan timah ini sendiri dapat menyebabkan polusi udara yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit pernapasan seperti asma atau bronkitis bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua yaitu kontaminasi air dan dampak kesehatan, seperti limbah beracun yang mungkin terlepas ke sungai atau tanah bisa mempengaruhi sumber air bersih dan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti penyakit kulit atau keracunan logam berat. Nah, untuk yang terakhir yaitu dampak infrastruktur dan tata ruang sendiri, yaitu ada dampak positifnya yaitu peningkatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta pemanfaatan industri sesuai rencana tata ruang, dan dampak negatifnya sendiri yaitu kemacetan dan peningkatan beban lalu lintas akibat aktivitas industri. Jadi meskipun ada beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi menurut peraturan, ada pun dampak besar dan penting juga yang perlu dianalisis di dalam pembangunan pabrik smelter PT Timah Jaya Sentosa ini. Next. Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL. Pengelolaan sikap masyarakat terkait lingkungan dilakukan melalui pendekatan sosial ekonomi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah cara menangani keresahan masyarakat. 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari pembangunan pabrik smelter PT Timah Jaya Sentosa di Pangkal Pinang. 2. Menyebarluaskan pengumuman penerimaan tenaga kerja melalui media massa lokal seperti Bangka Pos, Babel Pos, dan Rakyat Pos, serta melalui pengumuman resmi yang dipasang di papan pengumuman Dinas Tenaga Kerja dan kantor kelurahan setempat. 3. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal dalam proses penerimaan berdasarkan keahlian dan keterampilan yang relevan. So, the next. Selanjutnya yaitu rencana pemantauan lingkungan atau RPL terkait pemantauan sikap dan persepsi masyarakat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pengumpulan data dan analisis. Untuk metode kedua yaitu metode pengumpulan data, yang pertama adalah wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dengan 40 orang responden yang dipilih secara acak, termasuk tokoh masyarakat. Yang kedua, pendataan langsung terkait jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di Timah Jaya Sentosa. Yang ketiga, wawancara mengenai besarnya dana yang telah disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian untuk metode analisis ini dilakukan melalui inventarisasi dan tabulasi data yang kemudian dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif. Bab 6 adalah penutup. Kesimpulan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL
pabrik smelter yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan identifikasi dampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak negatif yang diperkirakan timbul dari studi kelayakan yang dianggap kurang signifikan dengan skala dampak yang sangat kecil. Yang kedua yaitu pembebasan lahan diperkirakan memiliki dampak negatif yang juga kurang signifikan dengan besaran dampak yang sangat kecil. Baik, selanjutnya untuk saran, ada saran yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dibangunnya pabrik smelter. Yang kedua, mengumumkan penerimaan tenaga kerja melalui media lokal, serta mengumumkan resmi di papan informasi Dinas Tenaga Kerja. Yang ketiga, memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dan yang terakhir, menyediakan bantuan dana untuk pembangunan fasilitas sosial dan prasarana masyarakat. Untuk daftar pustaka telah kami lampirkan di dalam makalah. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan bisa dilampirkan di kolom komentar. Terima kasih.